Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin menyampaikan materi terkait identitas pelaksana bisnis. Di kelompok 5 berisikan anggota Bahrudin Yusuf Effendi, terus ada Anissa Widianingrum, terus ada saya sendiri, Zizi Wes Alkorni, ada Yuni Lestari, terus ada Umaira Aisyah, terus ada Amara Asna. Next. Siapa sih pelaksana dalam bisnis? Pelaku bisnis adalah individu atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan bisnis, atau tempatnya adalah sponsor bisnis. Pelaku bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama bentuk badan usaha, dan yang kedua identitas pelaksana bisnis. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Pada teman kita, dipersilahkan. Yang pertama ada bentuk badan usaha. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Beberapa bentuk perusahaan di Indonesia dari segi yuridis yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan, yaitu jenis perusahaan ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang. Di suatu pihak, ia memperoleh semua keuntungan perusahaan, di lain pihak juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, contohnya ada usaha dagang atau UD, perusahaan dagang atau PD, toko kelontong, warung, usaha percetakan, jasa ahli atau konsultan, tukang bakso keliling, bakso, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelebihan perusahaan perseorangan, yaitu ada 4. Yang pertama, ada keuntungan yang diperoleh dapat dimiliki sendiri. Yang kedua, mudah dalam proses pendiriannya. Yang ketiga, membutuhkan modal yang relatif kecil. Yang keempat, biaya pengelolaan rendah. Yang terakhir, ada kelemahan perusahaan perseorangan. Ada 3 kelemahan, yaitu yang pertama aset pribadi dan aset perusahaan sulit dibedakan dan dipisahkan karena umumnya belum dilakukan pencatatan secara tertib. Yang kedua, ada pengembangan dan pengelolaan usaha sangat tergantung dari kemampuan pemilik. Yang ketiga, pemilik bertanggung jawab penuh dalam segala aspek pengelolaan usaha. Selanjutnya, yang kedua ada firma. Firma merupakan suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Di dalam firma, semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri maupun bersama, terhadap utang piutang perusahaan pada pihak lain. Biasanya pemilik firma adalah orang yang sangat dekat, misalnya keluarga. Semua orang memiliki tanggung jawab yang sama, termasuk tanggung jawab terhadap hutang maupun memikul kerugian yang mungkin terjadi. Apabila salah seorang anggota mengundurkan diri, otomatis firma tersebut bubar. Yang ketiga, pendirian firma harus resmi. Artinya harus dibuat di depan notaris dan terdaftar di pengadilan. Kelebihan firma ada 3, yaitu modal yang terkumpul cukup besar, kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin, dan pengelolaan lebih mudah karena lebih dari suatu pengelolaan. Terus kekurangan firma yaitu ada 2. Yang pertama, rahasia perusahaan tidak terjamin dan mudah terjadi konflik antar pemilik modal. Selanjutnya, yang persewa
komanditer atau CV. CV merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah uang yang tidak perlu sama. Sekutu dalam perseorangan komanditer terbagi menjadi dua macam. Ada yang disebut sebagai sekutu komplementer, yaitu orang-orang yang bersedia untuk mengatur perusahaan, dan sekutu komanditer yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas kepada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan. Kelebihan CV ada 4, yaitu modal lebih besar karena didirikan lebih banyak pihak. Yang kedua, pengelolaan lebih baik. Ketiga, relatif lebih mudah pendiriannya. Sedangkan yang terakhir, relatif lebih mudah mendapatkan fasilitas kredit. Selanjutnya ada kekurangan CV, yaitu ada 2. Tanggung jawab yang berbeda antara sekutu aktif dan pasif. Dan yang kedua, maaf itu tulisannya kepotong. Yang kedua ada pimpinan perusahaan lebih dari 1 orang sehingga sulit mengambil keputusan. Dan yang terakhir, yang ketiga ada sulit menarik modal yang disetor. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Kemudian yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT merupakan suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan yang memiliki. Tanda kepemilikan atas PT disebut sebagai saham dan penanam dana disebut sebagai pemegang saham. Kemudian, tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada modal yang disertakan. Besarnya modal persero ditentukan dengan anggaran dasar. Kemudian, keuntungan dari PT. Yang pertama adalah mudah memperbesar modal. Kedua, tanggung jawab persero terbatas. Ketiga, kedudukan pemilik dan pengusaha terpisah. Kemudian ada kekurangan dari PT. Yang pertama adalah saham mudah diperjualbelikan sehingga menimbulkan spekulasi. Kedua, tanggung jawab pemilik terbatas sehingga dapat menimbulkan tindakan yang merugikan. Ketiga, rahasia perusahaan tidak terjamin. Keempat, biaya pajak relatif besar. Selanjutnya, perusahaan negara atau PN dan perusahaan pemerintah. Yang pertama, perusahaan negara atau PN, perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara. Tujuannya adalah untuk membangun ekonomi nasional, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua adalah perusahaan pemerintah yang lain. Bentuk dari perusahaan ini seperti persero, perusahaan umum atau perum, perusahaan jawatan atau perjan, dan perusahaan daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Umaira Aisyah. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Pendirian koperasi didasarkan pada UU Nomor 25 Tahun 1995 tentang koperasi yang melalui akta pendirian setelah memperoleh pengesahan pemerintah dan diumumkan dalam berita negara. Menurut bidang usahanya, koperasi dikelompokkan menjadi koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Menurut luas usahanya, koperasi terdiri dari koperasi primer, pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi. Kemudian yang kedua ada identitas pelaksana bisnis. Identitas pelaksana bisnis terdiri dari yang pertama yaitu kewarganegaraan investor perlu diketahui. Hal tersebut berhubungan dengan peraturan dalam pendirian suatu perusahaan. Peraturan yang berbeda antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dalam kaitannya dengan pendirian suatu usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu informasi bank. Dalam hal ini perlu diteliti apakah investor bisnis tersebut terlibat dalam kredit yang bermasalah dalam suatu bank. Hal ini dapat dilihat
melalui sistem informasi debitur. Sistem ini dimiliki secara langsung oleh Bank Indonesia atau BI. Dengan menggunakan sistem ini, kita dapat mengetahui dan mendapatkan informasi apakah seseorang yang menjadi nasabah di suatu bank merupakan nasabah dalam keadaan kredit macet, kredit kosong, dan sebagai berikut, dan sebagainya. Selain itu, informasi bank perlu diketahui apakah anggota perusahaan sponsor proyek merupakan debitur lain. Jika iya, apakah ada keterlibatan lain? Sehingga apabila investor atau anggota perusahaan proyek masuk ke dalam daftar saham, dapat menimbulkan kesulitan akses keuangan di perbankan pada masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga, keterlibatan perdana atau perdata. Perlu diketahui apakah calon investor terlibat dalam suatu atau tuntutan. Diperlukan kehati-hatian dalam memilih calon investor karena jika investor bermasalah dengan aset yang dimilikinya dan tersangkut masalah perdata, realisasi proyek akan menjadi sulit bahkan mengakibatkan kegagalan. Selanjutnya adalah hubungan kerja. Jika di dalam proyek ada hubungan suami istri atau orang tua, anak sebagai individu yang terlibat, perlu diselidiki cara mereka mengatur kebijakan harta untuk suami istri. Perlu diteliti apakah nikah dengan harta campuran atau terpisah. Untuk orang tua anak, bagaimana kebijakan harta warisan yang dibuat? Bisnis yang gagal di tengah jalan sudah sering terjadi, antara lain karena pemiliknya berebut bagian masing-masing atau bisnis. Mereka akhirnya malah menjadi harta warisan yang diperebutkan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, pemisahan harta atau aset yang diinvestasikan dengan harta pribadi perlu dipertegas dan dinotariskan sehingga manajemen dan pihak-pihak pengelola tidak menjadi korban kegagalan bisnis akibat pertengkaran atau perselisihan keluarga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muslim. Baik, baik terkait bisnis apa yang akan dilaksanakan. Next. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah bidang usaha. Jadi paling tidak bisnis usaha yang akan dibangun harus sesuai dengan anggaran dasar atau perusahaan. Nah, yang kedua adalah fasilitas. Jadi apabila proyek akan mendapat fasilitas-fasilitas tertentu, selidiki apakah pengurusnya telah diselesaikan secara sah. Nah, yang ketiga adalah proyek yang akan dibuat perlu memperhatikan lingkungannya sekitar tempat proyek berada. Nah, pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek akan berdampak negatif pada proyek itu sendiri, seperti pencemaran air, udara, sungai, dan moral masyarakat. Nah, yang keempat adalah pengumpahan. Jadi proyek yang membutuhkan tenaga kerja dengan skill yang rendah biasanya tidak kesulitan memperolehnya, dan mereka pun mau dibayar dengan rendah. Nah, sistem ini pengupahan perlu memperhatikan standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah setempat karena jika dilanggar, keresahan buruh akan berdampak negatif pada proyek tersebut. Nah, baik, ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.